Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang sama-sama kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Bapak Ketua bersama seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Imam Masjid Al-Muhajirin, orang tua kami, tokoh masyarakat, bersama seluruh jemaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena sampai hari ini kita masih diberi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat sehingga tak terhitung jumlahnya. Yang bermaksiat dapat, yang taat dapat, yang beriman dapat, yang melawan dapat. Begitulah maha pemurahnya Allah Ta'ala. Dan khusus subuh ini nikmat dapat hadir ke tempat paling mulia di muka bumi, yaitu di masjid, di majlis termulia, majlis ilmu. Inilah taman surga. Dengan seringnya kita berada di taman surga ini, semoga di akhirat kembali Allah pertemukan kita di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak pula salawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dicurahkan kepada Nabi yang sangat cinta kepada kita. Kita pun wajib mencintainya melebihi cinta kita kepada diri kita. Karena kalau tidak, tak sempurna iman kita. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sekali solawat Allah balas 10 kali. Allah hapus 10 kesalahan, Allah angkat 10 derajat 1 kali. Maka bayangkan kalau kita solawat kepada Nabi berulang-ulang kali, maka insyaAllah kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti, tentunya dengan izin Allah Ta'ala. Dan semoga kita bersama beliau di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan, di sepanjang perjalanan kehidupan ini banyak yang telah kita rasakan. Tetapi ada yang tak boleh kita untuk merasakannya. Apakah itu? Merasa tak berdosa. Merasa tak berdosa ini tak boleh. Merasa tak berdosa ini tak elok. Apa sebab?
Karena apabila seseorang merasa tak berdosa, berarti dia merasa paling bersih, merasa paling benar, merasa paling bersih. Itu dilarang. Yang melarang siapa? Allah Ta'ala. Ada ayatnya Pak Ustaz, ada An-Najm 32. Apa kata Allah Ta'ala? Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu menganggap dirimu paling bersih. Dilarang oleh Allah. Karena dikhawatirkan apabila seseorang merasa dia paling bersih, dia paling benar, dikhawatirkan ujung-ujungnya nanti dia akan sombong. Kalau sombong tak bisa masuk surga. Yang mengatakannya siapa? Rasulullah SAW. Hadisnya sahih. Perawinya siapa? Imam Al-Bukhari. Apa bunyi hadisnya? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibar. Tak bakalan masuk surga siapa? Orang mana yang ada sombong dalam hatinya walau sekecil apapun. Jadi kalau dia nanti di akhirat tak masuk surga, masuk ke mana? Ke neraka lah. Karena di sana dua aja tempatnya. Kalau tak surga, neraka. Maka sekali lagi, jangan merasa tak berdosa, jangan merasa tak bersalah. Karena merasa tak berdosa berarti dia merasa paling bersih. Itu dilarang oleh Allah. Mengapa iblis itu dilaknat oleh Allah Ta'ala? Karena merasa lebih daripada Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Al-Baqarah 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujud kamu kepada Adam semuanya. Sujudlah malaikat. Iblis disuruh juga, tapi tak mau. Kenapa dia tak mau? Sombong. Dari mana kita tahu iblis itu sombong sehingga tak mau sujud? Nah, coba tengok ayat yang lain. Allah bertanya, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Iblis, yang membuat engkau enggan sujud kepada Adam itu apa? Qala, iblis menjawab, ana khairum min. Saya lebih baik daripada Adam, ya Allah. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Aku kan dari api, Adam kan dari tanah. Sorry memori lah dulu. Memang sorry memori kata iblis. Enggak, itu tambah saya aja. Mana pula iblis bahasa Inggris waktu itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Tapi apabila kita merasa bersalah, kita merasa berdosa, ujung-ujungnya nanti muncul rasa takut. Ujung-ujungnya nanti muncul rasa hina. Maka diharapkan orang ini bertaubat. Ini adalah Adam. Karena asal usul dosa itu dua saja. Apa itu? Perintah ditinggalkan, larangan dikerjakan. Iblis mengapa dia? Diperintah sujud tak mau, berdosa dia. Adam dilarang mendekati pohon, didekati dimakan, berdosa dia. Jadi asal usul dosa itu dua saja. Perintah langgar, tinggal, larangan dibuat. Cuma Adam waktu melanggar dia merasa bersalah. Lalu apa kata Adam dan Hawa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tak ampuni kami, tak sayang lagi kepada kami, maka kami benar-benar merugi ya Rabb. Jemaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Siapa orang yang paling bersih semenjak dunia ini ada sampai hari ini? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lah paling bersih. Apa buktinya Pak Ustaz? 2 kali dadanya dibelah. Yang membelahnya bukan dokter rumah sakit Aulia, Prima dan Eka Hospital. Siapa yang membelah dada Nabi itu? Pimpinan tertinggi malaikat Jibril alaihissalam. Dibelah dada Nabi itu jemaah, dari leher sampai ke pusar. Tak ada darah walaupun setetes. Nabi tak merasa sakit. Kenapa dibelah? Allah yang suruh. Untuk apa? Membersihkan hati Nabi. Pakai air Zam-Zam. Kapan tuh? Umur 5 tahun. Bukan sekali, ada lagi kali kedua. Kapan? Saat umur 50 akan berangkat Isra Mi'raj. Dibelah lagi jemaah. Dibelah lagi. Yang belahnya siapa Ustaz? Jibril. Ada sakit terasa oleh Nabi? Tidak. Ada darah? Tidak. Pakai apa dibersihkan? Pakai air Zam-Zam. Lalu dalam hati Nabi itu diisi ilmu, hikmah, kesabaran. Bersih. Tapi Nabi tak pernah merasa paling bersih. Nabi itu maksum. Apa makna maksum? Terjaga dari dosa dan noda. Tak ada dosa Nabi itu. Beliau maksum, dijaga oleh Allah. Tapi saya ulangi, Nabi merasa punya dosa. Beliau tawadhu. Apa bukti Pak Ustaz Nabi merasa ada dosa? Dengarkan. 1 hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah? Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marrah. Demi Allah, aku minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah tak kurang dari 70 kali dalam sehari. Ini bukti Nabi merasa ada salah. Ini bukti Nabi merasa ada dosa. Dia taubat, dia istighfar 70 kali sehari. Hadis kedua, perawinya siapa Pak Ustaz? Imam Muslim. Berarti sahih. Tadi Bukhari. Apa kata Rasulullah? Ya ayuhan nas, tubu ilallah. Wahai manusia, bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi. Aku bertaubat kepada Allah fil yaumi mi'ata marrah. Dalam sehari 100 kali. 100 kali. Ada hadis lain Pak Ustaz? Ada. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih fahuwa sajid. Paling dekat posisi seorang hamba kepada Allah kapan? Waktu sujud. Fa'at siru du'a. Maka waktu sujud banyak-banyak berdoa. Lebih-lebih sujud salat sunat kita. Panjangkan sujudnya, banyak-banyak berdoa. Lalu, apa doa yang sering diamalkan dan diajarkan Nabi? Dengarkan. Allahumma gfirli zambi kullah. Ya Allah, ampunkan dosaku semuanya. Dosa yang mana? Tak ada dosa Nabi, tak ada. Tapi justru beliau mengatakan dalam sujudnya, ampunkan dosaku semuanya ya Allah. Yang mana? Bahkan Nabi rinci pula satu-satu lagi jemaah. Diqahu wajillah. Yang kecil sampai yang besar ya Allah. Yang kecil yang mana? Yang besar yang mana? Tak ada. Tak pernah Nabi buat dosa kecil, apalagi dosa besar. Tapi itu yang beliau minta dalam sujudnya. Wa awalahu wa akhirah. Dosaku yang pertama ya Allah, sampai dosaku yang terakhir. Mana dosa Nabi yang pertama? Mana yang terakhir? Tak ada. Apalagi doa beliau, wa alaniyah wa sirah.
Yang kulakukan terang-terangan ya Allah, dan yang kulakukan sembunyi-sembunyi. Kapan Nabi buat dosa terang-terangan? Kapan Nabi buat dosa sembunyi-sembunyi? Tak pernah. Tapi itu permintaan beliau. Berarti Nabi ini tawadhu. Tak sok-sokan orang. Mohon maaf ya maaf. Yang paling cocok membaca doa itu kita ya maaf. Kita yang paling cocok. Kita ulang lagi. Allahumma gfirli zambi kullah. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya. Pas. Kita lah yang paling banyak dosa. Diqahu wajillah, yang kecil sampai yang besar. Yang punya dosa kecil siapa? Kita. Yang punya dosa besar kita juga. Pas. Wa awalahu wa akhirah, yang pertama ya Allah sampai yang terakhir. Yang pertama berdosa sampai hari ini masih berdosa, kita lagi. Wa alaniyahu wa sirah, yang kulakukan terang-terangan ya Allah, dan yang kulakukan sembunyi-sembunyi. Yang buat dosa terang-terangan siapa? Kita. Yang buat dosa sembunyi-sembunyi, kita juga. Kitalah yang pas membaca doa tersebut. Tapi apalah daya, merasa paling bersih, merasa paling hebat, merasa paling taat, tak lagi merengek-rengek ke Allah minta ampun. Jemaah, orang-orang soleh dulu, salafus soleh dulu, sensitif dengan dosa. Kita bicara salaf, orang-orang terdahulu. Para salafus soleh, generasi terbaik umat ini. Sahabat, tabi'in, tabi'in, itu salafus soleh. Mengapa para salafus soleh dulu jemaah? Mereka itu sensitif dengan dosa. Jangan tersinggung jemaah ya, kita agak kurang sensitif sikit. Jangan tersinggung. Termasuk saya ya. Dan orang-orang salaf soleh dulu, mengapa mereka peka dengan dosa? Maaf, jangan marah ya maaf. Kalau kita bukan peka. Jauh bedanya tuh. Gegara satu huruf K di ujung tuh jauh beda. Ini yang lebih dahsyat lagi. Ini yang lebih dahsyat. Tolong garis bawahi dengan tinta emas. Orang soleh dulu, mengapa mereka curiga dengan hati mereka sendiri? Curiga dengan hati mereka. Kita terbalik, asik mencurigai hati orang, mencurigai amal orang, lupa mencurigai hati sendiri. Inilah. Mereka sensitif, kita agak kurang. Mereka peka, kita peka. Orang soleh dulu mencurigai hati, awak lupa mencurigai hati sendiri karena asik mencurigai hati orang. Apa contohnya? Nanti sampai kepada kaji ini contoh aja dulu. Umpamanya rumah mereka banyak tikus. Tikus itu kan tak ada pantang. Setahu saya tikus tak ada pantang ya maaf. Apa bukti? Mesin cuci habis, sabun cuci dimakan juga. Mulai yang batangan sampai yang serbuk, sampai yang cair, dimakan sama tikus tuh. Tali buayan cucu kita putus juga. Tali PLN dimakannya juga. Memanglah tikus nih. Tak ada pantang dia jemaah. Lalu orang soleh dulu, di rumah mereka banyak tikus. Apa kata mereka? Allah menegurku. Ini pasti karena dosaku. Sebegitunya. Tikus saja tidak dia salahkan jemaah. Siapa yang disalahkannya? Diri sendiri. Tikus saja tidak disalahkannya. Yang disalahkannya siapa? Dirinya sendiri. Ini pasti karena dosaku ini. Ini pasti karena salahku. Allah menegurku. Sebegitunya. Oh, beda dengan saya jemaah. Dan beda juga dengan jemaah. Rumah kita banyak tikus. Jujur, kita marah sama siapa? Sama monci. Memang kita sekarang asik nak nyalah-nyalahkan aja jemaah. Kita marah sama monci. Monci tadi kita sumpah serapah kadang-kadang. Keluar kata kasar.
Apa untungnya? Tak ada. Kenapa saya katakan tak ada untung? Moncik tadi dah pergi. Kalaupun dia duduk mendengarkan kita marah, demi Allah dia tak faham. Apalagi dia sudah pergi. Tak ada guna. Dia dah pergi. Hadir pun dia mendengarkan kita marah, dia tak ngerti. Itulah kita sekarang. Jemaah, orang-orang soleh dulu, salafus soleh dulu, apa kenderaan mereka? Kaki 4, karena roda 4 belum ada. Kuda, onta, keledai. Jangan salah sebut bu, tersebut pula kedelai nanti keledai. Jadi orang soleh ini umpamanya pergi taklim, pergi pasar, pergi silaturahmi, lalu bermasalahlah kuda mereka. Apa masalahnya? Kuda tadi tak mau berdiri. Kalaupun berdiri, tak semangat berjalan. Apa kata mereka? Bermasalah kudaku, ulah dosaku. Efek dari dosaku. Makanya bermasalah kenderaanku. Sebegitu curiganya mereka dengan hati mereka sendiri. Bukan kudanya yang disalahkannya, diri mereka. Sensitif kan? Peka kan? Oh, beda dengan jemaah termasuk saya. Legenda tahun 2000. Lah 10 bulan tak masuk bengkel. Dia engkol tak ai duit itu. Pak RW lah menolong menyowongnya. Pak RT dikerahkan tak PRW. Tolong sowong onda Pak Ustaz kau ndak duit itu. Kita salahkan siapa coba? Orang bengkel. Legenda tahun 2000 lah 10 bulan tak masuk bengkel. Yang kena bongi siapa? Orang bengkel. Apa hubungannya? Kadang-kadang berkesipak lo kena leput, bongkak kaki bau tentu. Jemaah. Jadi orang soleh dulu sensitif, peka, asik dengan diri sendiri dan tak pernah menyalahkan orang lain. Sampai tikus pun tak dia salahkan. Sampai kudanya pun tidak disalahkan. Sekarang mohon maaf jemaah, itu yang membuat umat ini berpecah. Karena lupa menilai diri sendiri karena asik menilai diri orang. Lupa dengan salah sendiri karena asik menyalah-nyalahkan orang. Saya nak kasih contoh. Jemaah, kita sering mendengar hadis. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Orang salaf soleh dulu, generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, untuk siapa oleh mereka hadis ini? Bukan untuk sesama ahlu sunnah wal jamaah, tapi untuk pelaku bid'ah. Siapa pelaku bid'ah zaman itu? Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Syiah. Inilah pelaku bid'ah yang sebenarnya. Jadi ketika mereka mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, kepada mereka-mereka inilah ditujukan. Karena mereka inilah yang bid'ah, mereka inilah yang dolalah, mereka inilah yang masuk neraka. Siapa? Saya ulangi. Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Syiah, Qadariyah, Jabariyah. Mereka inilah. Tapi sekarang kaum muslimin, kaum muslimat, apa yang terjadi? Dilemparkan hadis ini kepada kita yang sesama ahlu sunnah wal jamaah, kepada Muhammadiyah, kepada NU. Pecah kita jadinya. Pecah kita jadinya. Lalu tak tegur sapa dan segala macamnya.
Itu yang saya maksud, kita tak sensitif dengan hati kita sendiri. Karena apa? Karena kita asyik mempedulikan hati orang lain. Saya ngeri juga mendengar hadis ini nih jemaah. Jadwal Isra Mi'raj saya padat nih. Ini jujur. Kemarin 3 hari ke Tembilahan. Nanti berangkat pula ke Dumai. Lalu ke Rupat. Jujur. Mengapa Ustaz? Ceramah Isra Mi'raj. Masuk neraka saya jemaah. Masuk neraka saya. Kenapa? Nabi tak buat. Ustaz buat. Itulah batal kan tak jemaah? Kaum muslimin, apalah Ustaz Marhalim? Siapalah ustaz-ustaz sekarang, ulama sekarang? Belum segininya Imam Syafi'i. Belum segininya Imam Syafi'i. Lalu apa maksud Pak Ustaz? Coba baca dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i itu mengatakan bid'ah itu ada. Dan dibaginya kepada 2. Ada yang kullu bid'ah dolalah. Ada yang hasanah. Ini kata Imam Syafi'i. Kalau jamaah anak protes, protes saja ke dia. Jangan ke saya. Karena saya bilang tadi, apalah ilmu saya. Apalah ilmu ulama zaman sekarang. Belum segininya Imam Syafi'i jemaah. Tapi dia mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah. Kalau tak puas, tanya sama dia. Cara bertanya bagaimana? Baca bukunya. Pak Ustadz, kan Imam Syafi'i sendiri Pak Ustadz. Yang lain? Yang lain juga. Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu mereka mengatakan ada bid'ah hasanah. Kaum muslimin, saya tak pernah ceramah pakai kacamata. Khusus subuh ini pakai kacamata. Karena awak badan aja muda. Umur dah tua. Macam semester 4. Saya buka kacamata. Untuk apa Ustaz pakai kacamata? Nengok yang saya catat tadi malam. Biar saya tak sembarang sebut. Karena yang saya ceramahkan ini mesti saya pertanggungjawabkan. Bukan hanya depan jamaah, tetapi kepada Allah di akhirat nanti. Cuma yang ketawa jamaah, saya ini agak makin ganteng pakai kacamata ini. Apa bukti bid'ah itu ada hasanah? Kaum muslimin, kita akan baca ada 20 ini. Baru jelas sedikit. Imam Bukhari salat sebanyak 15.126 rakaat. Salat apa tu? Pernah Rasulullah salat seperti itu jemaah? Kita kan sama-sama tahu salat wajib 5. Kalau sunat ada yang tahajud, ada yang duha, ada yang Idul Fitri, ada yang Idul Adha. Ada yang istikharah, ada yang solat hajat, ada solat istisqa, ada solat gerhana. Kan begitu? Dikumpul-kumpulkan pun semua jenis solat sunat itu takkan sampai 15.126 rakaat. Tapi jemaah, Imam Al-Bukhari pernah salat 15.126 rakaat. Ini bid'ah nih. Imam Bukhari bid'ah ya. Ada kitabnya Pak Ustaz, wa qala al-Barbari qala lil Bukhari ma wada'tu fi kitabis sahih hadisan illa tasaltu qabla zalik wa sallaitu raka'atain. Tabaqat Al-Hafiz juz pertama halaman 48, Wasiru A'lam Al-Bala juz 12 halaman 402, wa Tabaqul Hanabilah wa Tarikh Baghdad
wa tahzib al-asma' wal lughat, wa fufiyat al-a'yan, wa tahzib al-kamal, wa tabaqat as-subki, wa muqaddimah al-fatah, wa tahzib at-tahzib. Apa tu Ustaz? Kitab yang menyebutkan Imam Bukhari melakukan itu. Disebut nama kitabnya, disebut halamannya, disebut juznya. Al-Farbari berkata bahwa Al-Bukhari berkata, saya tidak meletakkan satu hadis pun dalam kitab sahih saya kecuali saya mandi terlebih dahulu dan saya salat 2 rakaat. Diriwayatkan oleh banyak ahli hadis, di antaranya Tabaqat Al-Huffaz, Al-Hafiz As-Suyuti, Syiar A'lam An-Nubala, Al-Hafiz Az-Zahabi, Tabaqat Al-Hanabilah, Tarikh Baghdad, Tahzib Al-Asma, Imam An-Nawawi, Wafat Al-A'yan, Tahzib Al-Kamal, Al-Hafiz Al-Mizzi, Tabaqat As-Subki, Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Al-Fatah dan At-Tahzib. Hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu jumlahnya 7.563 hadis. Maka setiap kali dia akan menulis, dia salat 2 rakaat. Berarti berapa rakaat dia salat? 15.126 rakaat. Ada Nabi seperti ini? Ada Nabi melakukan ini? Dilakukan oleh Imam Bukhari. Makanya ada ulama menyebut bid'ah itu hasanah. Kaum muslimin, yang kedua. Siapa yang kedua? Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, tinggalnya di Madinah. Mengapa beliau salat 800 rakaat? Salat 800 rakaat. Pernah jamaah dengar maksimal solat malam Nabi berapa rakaat? 11 kan? 11 kan? Iya. Tapi berapa banyaknya rakaat solat Imam Malik bin Anas? 800. Kaum muslimin, kaum muslimat, apa bunyinya? Haddatsana Abu Mus'ab wa Ahmad bin Ismail qala, maka Malik bin Anas sittina sanatan yasumu yauman wa yubtiru yauman wa kana yusalli fi kulli yaumin samaniyami'ata raka'atin. Tabaqat Al-Hanabilah. Apa artinya? Abu Mus'ab dan Ahmad bin Ismail berkata, Malik bin Anas berpuasa sehari dan berbuka sehari selama 60 tahun dan dia salat setiap hari 800 rakaat. 800 rakaat. Pernah Nabi melakukan seperti ini? Ini Imam Malik nih, Imam Darul Hijrah, yang disebut dengan mazhab Mali, 800 rakaat. Berikut Imam Ahmad bin Hanbal, yang mazhabnya popularitas di Mekah dan di Madinah. Mekah, Madinah, Hijaz itu jamaah, itu kebanyakan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, khususnya di Mekah, Madinah. Dulu di Ka'bah itu ada 4 mazhab, Maliki, Hanafi, Syafi'i. Tapi 3 itu tak boleh lagi. Hanya ada 1 sekarang di sana, Hambali. Mengapa Imam Hambali? Salat sebanyak 300 rakaat. Saya ulangi, Nabi itu salat malam setahu kita tahajudnya cuma 11. Tapi ini 300 rakaat waktu malam dia salat. Apa bunyi lapasnya? Qala Abu Yahya wa sami'tu Badar bin Mujahid yaqulu sami'tu Ahmad bin Lais yaqulu sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul inni la ad'ullaha lisyafi'i fi salati munzu 40 sanatan yaqul Allahumma ighfirli wa li walidayya wa li Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Sungguh saya berdoa kepada Allah untuk Syafi'i dalam salat saya. Dalam salat saya
garis bawahi dalam solat saya. Mengapa dia dalam solatnya mendoain Imam Syafi'i? Karena Syafi'i gurunya. Lalu mengapa dia lagi kaum muslimin kaum muslimat melakukan itu? Dia lakukan selama 40 tahun. Apa bunyi doanya itu? Ya Allah, ampuni saya, kedua orang tua saya, dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam kitab apa nih Pak Ustaz? Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra As-Subki juz 3 halaman 194 dan Manaqib Asy-Syafi'i Al-Baihaqi halaman juz 2 halaman 254. Kita sebutkan juznya, kita sebutkan halamannya. Ceklah, buku tak ada Pak Ustaz. Beli. Lalu qala Abdullah bin Ahmad, berkata Abdullah. Siapa Abdullah? Anak Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata dia? Kana abi yusalli fi kulli yaumin wa lailatin salasami'ati raka'atin falamma marada min tilkal aswad adha'abtahu fakana yusalli fi kulli yaumin wa lailatin mi'ata wa khamsina raka'atan wa qad kana qaraba minas samanin. Apa artinya? Abdullah bin Ahmad berkata, bapak saya Ahmad bin Hanbal melakukan salat dalam sehari semalam sebanyak 300 rakaat. Ketika beliau sakit liver, maka kondisinya melemah, beliau salat dalam sehari semalam sebanyak 150 rakaat. Berapa lama itu dia lakukan? Sampai usianya mendekat 80 tahun. Nabi tak pernah buat yang seperti ini. Ini ulama fikih, ulama hadis, pasti mereka tahu hadis tentang kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ini bid'ah nih. Nabi tak pernah buat ini. Tapi kenapa mereka lakukan? Makanya kata Imam Syafi'i ada bid'ah hasanah. Kaum muslimin kaum muslimat. Lalu siapa lagi? Imam Bashar bin Mufaddal. Mengapa dia salat sebanyak 400 rakaat sehari semalam? Nabi tak pernah buat ini. Kemudian siapa lagi? Cucunya Sayyidina Ali. Mengapa dia salat 1000 rakaat? Salat apa namanya nih? Nabi tak pernah buat. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, hiasan ahli bid'ah, ahli ibadah, disebut demikian. Kenapa dia disebut Zainul Abidin? Kenapa dia dapat gelar Zainul Abidin? Perhiasan ibadah. Dia salat sehari semalam sebanyak 1000 rakaat, sehingga di lututnya terdapat benjolan seperti benjolan lututnya onta. Banyak nih maaf, kita baca semuanya. Lalu siapa lagi kaum muslimin? Maimun bin Mahran, salat sehari semalam 17.000 rakaat. 17.000 rakaat. Saya ulangi lagi biar kita menghentak ke dalam hati, salat apa ini? Nabi tak buat, tapi mereka lakukan. Siapa lagi Pak Ustaz? Bashar bin Mansur, salat sehari semalam 500 rakaat. Kemudian Al-Haris bin Yazid, salat 600 rakaat. Ibnu Qudamah, salat sehari semalam 100 rakaat. Siapa lagi Pak Ustaz? Kemudian Murrah bin Syarahil, salat sehari semalam 600 rakaat. Abdul Ghani 300 rakaat. Abu Ishaq Asy-Syairazi. Mengapa beliau kaum muslimin kaum muslimat setiap menulis kitab satu bab salat, setiap menulis kitab satu bab salat, setiap menulis kitab satu bab salat. Qadi Abi Yusuf, salat sehari semalam 200 rakaat. Ali bin Abdullah, salat sehari semalam 1000 rakaat. Al-Hafiz Ar-Rakashi 400 rakaat.
Abu Kilabah, seperti yang pernah saya sampaikan dulu, matanya buta, telinganya pekak, kakinya pontong, kakinya lumpuh. Mengapa Abu Kilabah? Dia solat sehari semalam sebanyak 400 rakaat. Cucu Abdullah bin Zubair solat sehari semalam 1000 rakaat. Malik bin Dinar solat sehari semalam 1000 rakaat. Bilal bin Sa'ad pun salat sehari semalam 1000 rakaat. Saya katakan, ini Nabi tak pernah lakukan. Nabi tak pernah lakukan. Coba cek sifat salat Nabi. Apa saja jenis-jenis salat yang Nabi lakukan, tahu kita. Tapi kalau sudah 15.126 rakaat, kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Jadi apa maknanya? Salat itu kan ada perintahnya. Sehingga ketika ada ulama itu melakukan salat, katakanlah ini mungkin salat sunat mutlak dan segala macamnya. Nah, kalau ada hadis sahih yang menaunginya, maka itu ulama tidak berpendapat bid'ah. Makanya heboh-heboh sekarang umat Islam, umpamanya ada takziah, baca Yasin, bid'ah lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat, jadi yang menjadi dalil oleh kaum muslimin membaca Qur'annya itu. Membaca Qur'annya itu yang diperhatikan. Jadi Bapak Ibu jamaah saudaraku rahimakumullah, persatuan ini mesti kita jaga. Dalam cara bagaimana menjaga persatuan ini, caranya adalah menjaga hati kita masing-masing, menjaga perasaan saudara kita. Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal solat subuh tadi dia tidak pakai kunut. Imam Syafi'i solat pakai kunut, tapi tak pernah Imam Ahmad bin Hanbal menyalahkan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i tidak mencoret Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari anak muridnya. Mengapa kau tak pakai kunut? Tak pernah dicoretnya Imam Ahmad sebagai anak muridnya. Karena apa? Tidak mengikuti apa yang pernah diajarkan kepadanya. Jadi apa maknanya kaum muslimin? Orang-orang salaf dulu tak memakai hadis itu untuk sesama ahlus sunnah. Mereka alamatkan hadis itu kepada siapa? Di luar itu. Awak sekarang asobobezo kaum muslimin pakai hadis tadi. Ibah hati kita rasanya. Apalagi kaum muslimin, kami sekolah dulu di Darul Nahdhah. Buya-buya kami itu Masya Allah. Lalu mereka dulu kaum muslimin, kaum muslimat, waktu kami sekolah diajarnya kalau akidah sifat 20. Oleh orang sekarang disebut dengan akidah 50. 20 wajib bagi Allah, 20 yang mustahil kan? Dah 40. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 48. 1 yang harus bagi Rasul, 1 yang harus bagi Allah, kan 50. Dibilanglah yang macam itu tuh bid'ah, masuk neraka lah guru-guru buya kami dulu, na'udzubillah. Bahaya tuduhan seperti itu tuh. Ini ulama-ulama luar biasa di masanya. Lalu dipakai satu hadis ini saja untuk menyalahkan ilmu mereka, lalu mengatakan mereka masuk neraka, na'udzubillah. Jadi kalau begitu jalan tengahnya apa Pak Ustaz? Jalan tengahnya, karena ini adalah ranah beda pendapat, maka tak ada jalan tengah kecuali belapang dada. Karena sampai kiamat ini akan tetap ada. Sampai kiamat persoalan ini akan tetap ada. Maka tak ada jalan kecuali untuk belapang dada. Apa maksud saya belapang dada wahai kaum muslimin, kaum muslimat?
Ya, kita tidak lagi menyalahkan orang asal dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik Bapak Ibu jemaah. Lalu ada kita sering mendengar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kepada siapa kita kembali lagi? Memang kepada dua hal itu. Tapi tak semua orang bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksud saya, karena tak semuanya menguasai. Orang-orang awam, dia mesti berguru. Guru itu ada gurunya lagi. Gurunya itu ada gurunya lagi. Seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanifi, Imam Maliki. Apakah mereka itu tidak kepada Al-Quran dan Sunnah tempat kembalinya? Kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi karena kita tak sanggup langsung, bermazhablah kita kepada mereka. Makanya ada namanya apa-apa mazhab apa-apa. Mazhab Syafi'i. Apa-apa mazhab apa-apa. Mazhab Maliki. Apa-apa mazhab apa-apa. Mazhab Hanafi. Maksudnya adalah kita mengambil pendapat beliau dalam rangka interpretasi beliau kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka tu pasti ke Al-Quran dan Sunnah perginya. Lalu ada serogan kembali langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Oh kita tak bisa jemaah. Gaya pak tu Iqra' 5 lun tu tamat lah. Umur apa? 60. Iqra' 5 lun tamat. Langsung ke Al-Quran dan Sunnah. Mana bisa? Mana bisa? Jadi kita ni ada yang mesti taklid. Saya ulangi, kita ni ada yang mesti taklid. Apa itu? Betul-betul membabi buta kita meniru. Apa sebab? Karena kalau kita langsung lompat, bayangkan nanti bagaimana kita memahaminya. Sementara tadi saya bilang awak Iqra' je lun tomat, langsung melompat memahami itu. Oh kacau nanti agama ini. Maka awak memahaminya menumpang kepada pendapat Syafi'i, menumpang kepada pendapat Maliki. Itu taklid kita namanya itu. Itu taklid kita namanya itu. Macam mana kita nak kembali ke as-sunnah langsung? Hadis saja kita hafal cuma 4, 5. Langsung kembali. Sementara Imam Syafi'i itu ribuan hafal hadis. Imam Maliki itu ribuan hafal hadis. Awak cuma hafal 3, langsung ke sunnah. Oh kacau kita nanti. Menumpang kita kepada pendapat imam mazhab tadi. Tentu terjadi perbedaan. Kalau terjadi perbedaan, legowo kita. Kenapa? Karena Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu dulu kaum muslimin tidak bertengkar seperti kita sekarang. Kaum muslimin, kaum muslimat saudaraku rahimakumullah. Lalu, maaf ini, kenapa kadang-kadang keluar statement itu ada beberapa penyebab. Satu, karena sempitnya wawasan. 2, karena sempitnya hati. 3, karena tak banyaknya berguru. 3 inilah penyebabnya. Sempitnya hati, sempitnya wawasan, kemudian apa lagi yang ketiga jemaah? Tak banyaknya berguru. Bahkan maaf ini, jangan berguru ke Ustaz Mawardi, neraka. Jangan berustad ke Ustaz Zul Ikrami, jahanam. Jangan berguru ke Ustaz Zuhairi Rais, itu neraka sakor. Kalau Pak Mawar Halim, ASAG, itu parah nerakanya lagi. Lalu kepada siapa berguru? Kepada yang itu saja. Sempit jadinya wawasan. Karena hanya ada satu sumber. Akhirnya ketika hanya satu sumber, sempit wawasan, ini saja yang kita pahami, ini saja yang kita ketahui. Datang dari luar kita, inilah potensi menolak itu. Makanya menarik apa yang dikatakan oleh Abuya Hamka. Saya dulu waktu belajar satu kitab, ayo
Asik saya nak menyalahkan orang. Tapi setelah saya belajar 1000 kitab, apa maknanya ni? Jangan satu guru. Jangan satu guru. Belajarlah daripada banyak guru. Dengarkan ilmu-ilmu orang lain. Suai rasanya dengan kita, amalkan. Tak suai, ya jangan. Sehingga apa yang terjadi? Begitu pernah belajar kepada banyak orang, lain rasanya dengan kita. Oh, saya pernah dengar dari si anu. Selesai. Tapi karena tak pernah dengar dari yang satu ni saja, data yang lain tu lain aso. Aku salah kok. Aku salah kok. Aku neraka kok. Karena dia satu ni saja. Coba dengarkan yang lain. Lalu berbeda dengan yang kita pernah lakukan, yang pernah kita amalkan. Kita nanti takkan mudah menyalahkan. Karena orang itu juga ada sumbernya. Terlepas kuat atau tidak, sahih atau hasan atau dhaif. Tapi yang jelas kaum muslimin, kaum muslimat, kita sudah tahu. Ini yang menyalahkan ini biasanya, Masya Allah. Saya pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz Mawardi. Nyobau tiguai tobat. Masuk air kompeknya salah orang sodor. Ada apa tu? Inyo didoktrin kepada satu ustaz saja. Nyobau tiguai tobat. Masuk air kompek. Abi yang lain sodor. Sebab apa? Dia tak mendengar dari si A, dia tak mendengar dari si B, dia tak mendengar dari si C, dia cuma mendengar dari si D ni saja. D ko Apollo nyonyo jandongon yang lain. Yang lain salah. Masuk kepada dia doktrin itu tuh. Itu penyebabnya sekarang. Saya ulangi, jangan berguru kepada sianu, jangan berguru kepada sianu. Kalau nak berguru ke kami saja. Kok begitu Syekh? Yang lain salah, yang lain tak benar. Dapat doktrin seperti itu, tentu nanti begitu keluar disalahkannya yang lain yang menyuruh gurunya. Paham tak? Tu salah, tu salah, tu salah kata gurunya. Contoh apa guru ambo? Apa mengajarkan sesuatu ke ambo? Kata apa? Yang itu jangan ikut nak, yang itu jangan ikut nak, yang itu salah. Pokok jangan duduk di majlis orang itu salah. Yang botu awak konyo masuk dalam hati ambo. Ambo pergi belajar bawah. Masuk yang lain tak boleh, nyo guru ambo melarang. Masuk situ tak boleh, guru ambo melarang. Ambo lun mendongau dari orang tuleh. Tiba-tiba ambo salahkan. Wajar tak? Duduk dulu. Duduk dulu. Coba duduk sebulan, duduk 2 bulan, duduk 3 bulan. Ikut duduk tak pernah, tiba-tiba bid'ah. Yang nyuruh siapa? Guru dan cako. Itu sekarang yang terjadi. Duduk kita bersama-sama. Dengarkan banyak informasi, dengarkan banyak ilmu, dengarkan banyak kitab. Makanya dulu Imam Syafi'i berapa guru? Seorang atau beribu? Makanya luas wasafannya, gurunya banyak. Berapa orang guru Imam Hambali? Ribuan. Berapa orang guru Imam Maliki? Ribuan. Berapa orang guru Imam Hambali? Bukan hanya Syafi'i, ribuan guru mereka. Makanya wawasan mereka luas. Kita sekarang tak, bahkan ada doktrin jangan belajar ke ustaz itu, jangan belajar ke ustaz itu. Kenapa gitu ustaz? Neraka. Tu kek siapa yang mau belajar? Kek den surang aja. Atau tu den muridnya nanti basuh ustaz tu. Oh, neraka. Itu yang terjadi hari ini. Wawasan sempit, hati sempit, guru monoton satu saja. Sedangkan imam-imam mazhab tadi berapa gurunya? Ribuan guru mereka. Baik Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, ini tausiah yang bisa kita sampaikan pada subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati. Mari kita satukan hati, banyak-banyaklah berguru, yang cocok amalkan, yang tidak jangan disalahkan.
kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing kita akan masing-masing pula nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita akan masing-masing untuk bertanggung jawab nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.